menyelesaikan full mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan insya Allah sampai dengan 31 Desember 2022 ini saya selesaikan di masa jabatan saya selama Kapolres sampai sipil, dan persiapan kita akan meningkat di tahun 2023 nantinya. Pada kesempatan ini beberapa penanganan perkara yang sudah kami tuntaskan dan juga masih dalam ada beberapa kasus yang sedang dalam perjalanannya, masih dalam proses ya. Namun demikian secara umum kita membandingkan pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan kasus. Kenaikan kasusnya sebanyak 68%. Ya. Tahun 2021 dengan 2022. 2021 kita bandingkan di 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan 1 Januari 31 Desember 2022. Ini sebagai perbandingan kita ya. Jumlah kasus atau reskrim yang ditangani di tahun 2022 ada 133 kasus, sementara di tahun sebelumnya di 2021 ada 99 kasus. Ini terjadi kenaikan 68% ya. Kenaikannya cukup tinggi ya, dari 99 ke 193 kasus, menunjukkan ada dinamika kegiatan masyarakat yang sudah mulai beraktivitas kembali ya. Tidak diketahui di 2021 hampir kegiatan masyarakat terkendala dengan COVID ya, COVID-19. Di tahun 2022 ini aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Sehingga dari aktivitas ini kita membaca bahwa adanya kenaikan kasus yang terjadi ini karena sudah normal, sudah kembali normal kehidupan masyarakat, dan karena kasus COVID sudah mulai menurun seperti itu ya. Kemudian penyelesaian perkara di tahun 2021 ini ada 92% yang sudah selesai. Artinya jumlah kasus 99 tadi yang saya sampaikan, 91 kasus yang terselesaikan. Dan dari 99 kejadian, 91 kasus yang selesai dalam bentuk ada dalam bentuk restorasi justice, penyelesaian perkara secara keluarga, ada dalam bentuk SP3 ya, ada juga dalam bentuk P21 ya, yang baru kejaksaan. Sementara di tahun 2022 ada 133 kejadian ya, yang dilakukan ke Polres Sipil, kemudian jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 91 kasus. Jadi kalau kami presentasikan terjadi penurunan di angka 68% ya. Kalau di tahun 2021 kami bisa menyelesaikan di angka 91%, di tahun 2022 ini ada penurunan di angka 68%, karena ada peningkatan volume di jumlah kasus maupun kasus-kasusnya terbilang agak sedikit rumit ya, seperti itu ya. Kemudian jenis kasus yang ditangani berbagai macam, mulai dari penganiayaan berat, satu kasus belum selesai, kemudian penganiayaan biasa jumlahnya 76% yang kami selesaikan, pengeroyokan dari 50% yang selesai, kemudian pencurian dengan kekerasan 100% dapat diselesaikan, kemudian pencurian biasa ada 76% yang kami selesaikan, kemudian pemerkosaan 40%, penipuan 67%, berzina 80%. Kemudian penggelapan 56%, perbuatan tidak menyenangkan 100% sudah kita selesaikan. Kemudian juga pengancaman sampai saat ini belum bisa diselesaikan, masih 0%. Penghinaan 100% kami selesaikan. Kemudian pemalsuan, keterangan palsu 100%, membawa lari anak ya, 100%. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga 100% kami selesaikan. Undang-undang pornografi belum selesai, kemudian undang-undang migas juga 50% baru bisa diselesaikan, kemudian perjudian yang 100%, kemudian minuman keras 100%, ya. Perbuatan mesum atau halal masih dalam hutang perkara masih 0%, kemudian tidak ada perkawinan
ketahanan keluarga 20%, perusahaan 60%, sehingga total keseluruhan 68% yang baru bisa kami selesaikan. Sehingga kami berharap nantinya di tahun 2023 ini kasus kejadian di tahun 2022 ini akan kami tuntaskan, walaupun masih ada sekitar 32% yang belum selesai, ya, dari 133 kasus. Kemudian kasus yang menjadi perhatian tinggi di tahun 2022 ini ada 5 kejadian. Yang pertama berkaitan dengan penganiayaan menyebabkan meninggalnya orang, tetapi dengan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kami gunakan, ya. Ini kasusnya SP3 karena tersangka dinyatakan gila, ya, terlapor gila tersangkanya tidak normal, ya, dan itu sudah kita selesaikan dengan SP3 penyitaan dan tersangka juga dibawa ke rumah sakit jiwa, ya. Kemudian yang kedua adalah kasus pencurian, ya. Ini juga dalam proses pemberkasan barang buktinya bahwa satu buah genset, bis, bercat, komputer 10 unit, kemudian seminggu sepuluh. Ini juga dalam proses pemberkasan. Kemudian yang ketiga dalam pemberkasan anak anak di bawah umur, ini juga dalam proses pendidikan tahap 1. Kemudian jaringan atau pemerkosaan dan jaringan pelecehan seksual juga dalam pemberkasan. Kemudian jaringan pemerkosaan terhadap anak dan jaringan pelecehan seksual juga dalam proses pemberkasan. Artinya kasus kekerasan dan rumah tangga yang terjadi pada anak, baik itu pemerkosaan maupun pelecehan seksual, ini cukup tinggi dibandingkan di daerah lain, ya, di khususnya wilayah sendiri. Kemudian kami masuk kepada satuan narkoba yang sudah diungkap oleh satuan narkoba ada 7,74 gram sabu, ya, kemudian 510 gram ganja, ya. Ini di tahun 2022. Memang wilayah kita banyaknya pemakai, ya, pengguna sebenarnya yang ya. Jadi mungkin bagi wilayah Aceh bagian timur mungkin banyak bandar, ya, sebagainya, sehingga orang itu lebih banyak dibandingkan dengan di sini, ya. Ya, di sini berapa dari masa dia. Kemudian punya kasus sebanyak 24 jumlah polisi, ya. Kemudian juga tersangkanya ada 30, baik sabu maupun pengguna pemakai sabu maupun ganja. Dan jenis kelaminnya ada 29 laki-laki dan 1 orang perempuan, ya. Untuk P21 ada 26 kasus yang sudah P21 di pemeriksaan. Kemudian yang tahap 2026 artinya dari jumlah LP24 kasus 24 LP di tahun 2022 ada 2 LP di tahun 2021 yang selesaikan. Artinya kasus-kasus yang tahun lalu juga berangsur proses selesaikan. Kemudian berkaitan dengan sektor lalu lintas, jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.785, kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada 1.446, ya, sehingga ini ada kenaikan jumlah pelanggaran lalu lintas. Namun demikian di tahun 2021 ini jumlah yang dilakukan penindakan dengan tilang sebanyak 486 tilang, sementara di tahun ini ada 435 tilang. 435 tilang ini sebelum dikeluarkannya instruksi dari Bapak Kapolri terkait dengan penggunaan tilang ditiadakan sementara, ya. Jadi sehingga proses yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas saat ini adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dengan memberikan teguran dan sebagainya, ya, dan pembinaan, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian terkait dengan kecelakaan lalu lintas, ya,
Di tahun 2022 jumlah kasus ada 23 kasus meningkat, 43 kasus menjadi 66 kasus ya. Di tahun 2021 nya ada 43 kasus, sementara di tahun 2022 ini 66 kasus. Ini nampaknya ada kenaikan. Kenaikan ini mungkin tadi saya sampaikan disebabkan oleh pelonggaran aktivitas masyarakat ya. Kalau kemarin di tahun 2021 kita ketahui COVID-19 masih merebak ya, sehingga aktivitas masyarakat sedikit. Nah, di tahun 2022 ini kita ketahui bersama sudah mulai kembali normal terus masyarakat, sehingga penggunaan mobilisasi masyarakat ya, kendaraan itu cukup tinggi, sehingga jumlah kasus kecelakaan tidak meningkat ya. Sementara dari jumlah korban luka ringan sebanyak 76 orang, kemudian luka berat 26 orang, kemudian meninggal dunia ada 16 orang di tahun 2022 ini, dengan kerugian materi sebanyak 92 juta rupiah ya. Ini rekan-rekan media, sekiranya bisnis kita di tahun 2022 ini yang bisa kami sampaikan ya. Adapun penyelesaian perkara masih tetap kita laksanakan, dan juga program-program Kapolri berkaitan dengan presisi dan liquid. Pertama saat ini Polres Estimil secara umumnya Polri saat ini melakukan kegiatan curhat kepada tokoh-tokoh, kepada masyarakat ya, yang dilakukan oleh Kapolres maupun oleh Kapolsek yang ada di wilayah masing-masing. Yang tujuannya adalah untuk menerima, menampung dan mengimbau ya terkait dengan saran polisinya terhadap penegak Polri ya, kemudian juga permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan hal ini dilakukan instruksi Bapak Presiden juga supaya Polri lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan lebih banyak mendengar apa yang menjadi kesan masyarakat selama ini terkait dengan segala kegiatan masyarakat lainnya. Saya kira mudah-mudahan kita berharap di tahun 2022 akhir ini pada puncak di tahun baru 2023 ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Aktivitas masyarakat juga kita harapkan tidak euforia dengan di tahun 2023 ini ya, terutama dalam menyambut 1 Januari tahun baru 2023 tidak terlalu euforia, dan kita juga sudah memberikan beberapa himbauan dan arahan kepada seluruh wilayah juga agar mengantisipasi kegiatan wisata masyarakat ya, yang menggunakan aktivitas di pantai dan sebagainya, namun lebih berhati-hati karena cuaca itu juga belum tidak bersahabat sampai saat ini. Beberapa hal ini teman-teman media yang bisa kami sampaikan terkait dengan isu-isu 2022 ini. Sekiranya itu mungkin kalau ada feedback tinggal balik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kami tampung dan kami coba jawab apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menangkap ya, dan juga melakukan kegiatan lainnya, kemudian Pak Polri kegiatan tambang juga ya, di Masjid juga melakukan penyuluhan ya beberapa kali, kemudian juga terkait dengan kegiatan juga kita sudah panggil, pertama karena kita wilayah perkebunan ya, wilayah perkebunan, kemudian pencurian buah sawit ini yang dilakukan oleh orang-orang ini yang tidak bertanggung jawab sudah kita lakukan, dan juga kepada security bagaimana cara melakukan pencegahan ya. Kemudian juga kita berbuat kerjasama juga dengan pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya permasalahan terkait penanganan konflik sosial yang ada di masyarakat ya. Kemudian juga isu-isu SARA juga ya, yang kemarin selalu
pasti ya. Terkait juga masalah konflik lahan ini juga sudah ya saat ini ya, masyarakat mengklaim bahwa ini ada lahan mereka ya, sementara juga ada juga perkebunan yang masyarakatnya adalah lahan ini juga memang konflik yang harus pertanyaannya dengan konflik itu tidak bisa instan ya, seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan masalah baru boleh atau tidak, sudah ada kadang-kadang ada masalah baru agar tidak menimbulkan kekerasan dan sebagainya ya, kekerasan dan bahaya yang juga tidak kita kepada presiden dan kepada bersama untuk menang upaya pencegahan maupun bahwa ya demikian kalau tidak ada masyarakat yang seperti Belanda ya, kemudian juga ada istiqosa mungkin di nanti saya kira ini hal yang positif ya, dan kita berharap dapat berkah di tahun 2023 seperti itu ya. Nah seperti itu. Kemudian terkait dengan tahun baru di pantai ya, pantai kosong sebetulnya cukup banyak ya. Ini juga kita akan masih Nataru di 2022 ini kita sudah tambahkan pos pengamanan di sana ya, di pos di pantai, di pantai ya. Jadi ada 2 pos pelayanan kegiatan akan dan pos pengamanan di tempat wisata. Di sana sudah kita tempatkan beberapa personel sesuai fungsi masing-masing untuk menjaga dan tidak hanya jatuh korban terkait dengan pengelolaan manusia karena di laut ya. Kemudian terkait kasus narkoba itu tadi di Jawa Barat ya, semua tadi yang Jawa Barat yang sekarang ada proses sudah selesai berarti udah dilimpahkan udah tahun ya. Ya kalau masih ada yang menanyakan tim cyber ya, tim cyber untuk selalu patroli cyber ya, untuk ya seperti di tegel ya, kira-kira gitu ya, di tegel untuk ditutup ditutup ya dari konten yang kira-kira tidak layak untuk ditampilkan ya. Ini sudah sampaikan dan tim cyber kita sudah melakukan kegiatan yang selepas itu ya. Himbauannya pastinya ya masyarakat harus lebih bijak dan lebih tingkat dalam menggunakan media sosial ya, pastinya adalah lebih bijak, lebih tingkat ya, pahami tentang TE ya kan, yang sampai masyarakat terkena dengan TE ya, karena ketahuannya. Maka itu pemahaman ya, pemahaman ini kan sudah benar pada tim seksi hukum kita ya, dan kita memberikan penyuluhan yang menjadi sosialisasi terkait undang-undang TE ya. Jadi, karena saya yakin masyarakat juga kadang-kadang belum memahami apakah ini bahaya atau tidak layak untuk dibilangkan dan sebagainya seperti itu ya. Dan juga dengan masyarakat ya. Nah ini beberapa kali juga kasus ini terjadi ya. Tetapi karena perusahaan ini hampir secara administrasi dia lengkap, makanya terjadi perubahan gitu ya. Waktu ini kan tentu karena ada panitia beda kan yang dilegalisasikan sehingga berbeda dari HGU, dan pastilah itu yang menjadi ukuran kita bahwa yang lebih legal ya tentunya HGU, karena HGU yang mengeluarkan juga pemerintah kan gitu ya. Bukan berarti evolusi berpihak tidak kepada pemerintah, tapi masyarakat juga silakan kalau memang mengklaim bahwa itu adalah miliknya, milik lahannya dan sebagainya ya, itu tidak ada masalah. Kita buktikan saja
kira polisi lebih bijak ya, tidak berpihak pada perusahaan. Kalau memang itu tanaman perusahaan, diambil hasilnya oleh orang yang tidak tanggal, tentunya polisi juga harus berhak ya, karena perusahaan juga kan sebagai investor yang memberikan juga kontribusi kepada masyarakat kita. Saya kira ini juga kita harus berimbang, selain masyarakat juga tidak amankan, ya kan? Perusahaan juga kita jamin, kita pastikan bahwa mereka menanam saham di berusaha di wilayah STP itu tidak terganggu seperti itu ya. Muhammad Studi dari Single Video melaporkan.